أهلنا وسيد أهلنا بالقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين. Itu hidayah. Halaman 57. Istidahu lahu al-aula istida Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Fal istidlalu maka bermula mengadakan persiapan mengadakan persiapan lahu untuk kematian. Kita nggak tahu umur kapan kita udah nyampe umur kita. Hah? Itu kayak hinya ya pada dari gula pada apa? Kayak ada minyak. Jadi mengadakan persiapan untuk kematian aula itu lebih utama, lebih didahulukan, lebih utama. Jangan kita menunda-nunda kebaikan, persiapan untuk kematian kita. Itu yang paling utama kayak gitu. Minal isti'adadi, dari persiapan di dunia untuk dunia. Kalau dunia mah kita nggak tahu waktu kita ila ajali musamma, sampai batas waktu yang udah Allah tentuin. Kita nggak tahu umur kita apakah bisa ketemu lagi Ramadan yang akan datang, kita nggak tahu. Makanya wa amal akhiratu khairul laka minal ula. Amal akhirat itu lebih baik, karena ada dalam hadis siapa orang yang beruntung orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya gitu kan, man orang yang tazakka, membersihkan diri, itu beruntung.
Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Siapa orang yang mensucikan diri? Wa zakaros marabihi fasolah. Batu sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu. Jadi dunia mah nggak kekal. Dunia mah sementara. 50 tahun ya. Ya, sesuai dengan ila ajali musamma. Kita kagak tahu. Kita nggak bisa memprediksi karena itu rahasia Allah. Wa anta ta'lamu dan bermula kamu ta'lamu mengetahui. Tahu kamu. Mungkin nggak tahu buat apa dijadikan manusia itu. Kemana dia akan kembali. Tahu semua manusia. Anaka sesungguhnya kamu la tabqa tidak akan kekal hidup. Nah, mungkin dia nggak tahu. Nah, tiap hari, tiap waktu, kadang ada yang namanya pernyataan innalillahi innalillahi. Tak kekal. Dan bermula kamu tahu bahwa kamu la tabqa tidak akan kekal. Piha ya, tidak akan kekal hidup piha di dalam dunia. Illa kecuali muddatan yasiratan. Waktu yang sebentar. Yang sedikit. Yasir mah sedikit. Bentaran. Nggak ada hitungan ratusan tahun. Puluhan tahun sampai kita. Bahkan yang belasan tahun ada. Yang baru merojol ada. Iya kan? Jadi semuanya itu cuman sedikit waktunya. Wala'allahu dan la'ala barangkali ya, wala'ala dan mudah-mudahan lam yabqa tidak akan menyisa dan barangkali tidak akan menyisa, tidak akan kekal min ajalika daripada ajal kamu. Ajal kita mah nggak kekal. Pasti kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami. Yang namanya mengalami itu semuanya ngerasain. Kucing mati, ayam mati, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, syaitan, jin, malaikat merasakan kematian. Tidak akan kekal min ajalika daripada ajal kamu ila kecuali yaumun wahidun, satu hari lagi.
Kecuali 1 hari lagi nggak tahu kita kesonoinya. Hari ini kita masih hidup nih sampai maghrib. Apakah bisa ketemu malam lagi? Apakah bisa ketemu pagi lagi besok 1 hari lagi? Kita nggak tahu. Cuma 1 hari hitungannya. 1 hari. Au nafsun wahidun, atau sekali napas. Napas kita sekali lagi kali ya. Ini Imam Ghazali ini kok teliti banget masalah ini, matian, masalah persiapan. Faqadir, maka perkirakan, ya. Faqadir, maka perkirakan, hitung dah. Ada hal ini, maksudnya kematian tadi, ajal. Pikirkan dah. Apalah ya tafakarun, dalam Qur'annya kan gitu. Apakah kamu tidak berpikir? Apalah ya kilun, apakah kamu tidak punya akal? Banyak tuh peringatan dari Allah, ayat-ayat. Apalah ya tadabbarun, apakah kamu tidak tadabur? Tadabur itu maksudnya memperhatikan kehidupan. Saat kita sekarang ini udah mulai berkurang umur kita, fisik udah lemah, pandangan udah kabur, tenaga udah kurang, itu namanya tadabur. Kayak menyendiri gitu, tapi nyadar diri, menghisap, dihitung diri kita. Nah, itu kira-kira ada kayak gitu. Faqadir, maka perkirakan hal ini di qalbika, di dalam hati kamu, kulayaumin, tiap-tiap hari. Pikirin dah, perkirakan, hitung diri kita sebelum kita dihitung, sebelum kita dihisap oleh Allah. Wakalib, dan ya, bebanilah oleh kamu. Wakalib, mukallaf, kallafa yukallifu, mukallaf, orang yang terbebani. Kalib, bebankanlah, itu fil amr, mana perintah. Nafsaka, akan nafsu kamu, jadi bebankanlah akan oleh kamu, bebankanlah ya, oleh kamu, nafsaka, akan nafsu kamu. Apa yang dibebankan? Asobro, akan kesabaran. Sabar ketika dapat ujian, sabar ketika dapat kesusahan. Terutama sabar di sini akan kesabaran ala ta'atillah, di atas taat kepada Allah. Susah. Saat ini kan orang lagi mikirin lebaran kembali seperti dahulu, kegiatan Ramadan udah ditinggal. Pelajaran Ramadan apakah masih bisa terus dikerjakan yang sudah diajarkan oleh bulan Ramadan?
tentang sabar, tentang taat. Jadi bebankanlah oleh kamu akan nafsu kamu, akan kesabaran, ala ta'atillahi, di atas taat kepada Allah, yauman fa yauman, ya. Yauman pada hari, fa yauman per hari, pada hari per hari. Terus tiap hari kita bebani diri kita dengan kesabaran. Fa innaka law qaddartal baqa'a hamsina sanatan, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, law seandainya, qaddartal baqa'a hamsina sanatan, seandainya memastikan al-baqa'a, ya, selama hamsina sanatan 50 tahun, walaupun 50 tahun. Wa alzamtaha sobro, wa alzamtaha, dan mewajibkan olehmu kepada napas, wa alzamtaha, napas itu maksudnya diri, dan mewajibkan kepada diri kamu as-sobro, akan kesabaran, akan sabar, ala taatillah, di atas taat kepada Allah. Ini wajib hukumnya sabar itu. Sabar itu. Innallaha ma'as sobirin. Ini salah satu. Naparat wasta'sot alaika. Naparat, maka tentu. Naparat, maka tentu kebawa diri kamu napas kamu wasta'sot, dan membangkang alaika, atas kamu. Jadi nafsu itu membangkang buat sabar. Awan pengennya mah dinari masih main tidur rumah, ya. Kan udah kemarin Ramadan, capek istirahat gitu. Wa alzam fa in fa'alta, Pak, maka in apabila fa'alta, kamu telah mengerjakan, jalika, akan itu, sabar, farihta, maka telah gembira kamu. Tuh, kita udah kerjain, ya. Senang banget kita bisa ngaji, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Ya, orang lain punya harta,
punya mobil, punya apa segala kehidupan. Mereka itu nggak ingat pekerjaan begini. Kita yang sederhana tapi kita bersyukur gitu, gembira. Nah, jadi kan udah kita hisap kayak gitu. Fa in ta'ata, maka apabila kamu telah mengerjakan jalika akan itu sabar, farih tak, maka gembira kamu indal mauti, ketika mati. Ketika meninggal udah gembira. Kenapa? Kita udah punya persiapan. Ada yang kita bawa bekal, kayak orang pulang kampung kan gitu. Nggak mungkin dia pulang kampung nggak punya ongkos buat bagi-bagi ponakan, saudara, mertua, orang tua. Ini pulang ke kampung, apalagi pulang ke rahmatullah yang menciptakan manusia. Apa nggak banyak bekalnya? Nah, ini harus kita tadabbur, takkilun gitu. Di sini apalah tadabbarun, apalah takkilun. Nah, itu Al-Qur'an udah, Allah tuh selalu memperingatkan. Makanya bukan sekedar dibaca Al-Qur'an itu, tapi harus tahu makna. Nah, tentunya dengan cara sedikit-sedikit ya gitu. Kalau kita sudah mengerjakan maka telah gembira ketika mati, parahan syadidan, di dalam kegembiraan yang sangat. Udah senang banget. Gak ada lagi modal kita, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, karena sesungguhnya yang paling baik bekal adalah takwa. Adalah sabar kita. Farahan syadidan, kegembiraan yang sangat. La akhirolahu, tidak ada habisnya. Tidak ada akhir baginya. Itu kegembiraan di akhirat nggak ada habisnya. Dunia mah bentar. Taran dunia. La akhirah, tidak ada akhir lahu baginya. Nggak habis kalau di dalam. Makanya al-kubur itu merupakan pintu daripada pintu akhirat. Jadi masuk pintu dulu, kematian dulu kalau pengen masuk surga. Wa in sawabta, dan apabila kamu menunda-nunda amal, wa in sawabta, dan apabila kamu menunda-nunda amal, watasya alta, dan kamu menganggap sepele, nah ngentengin bahasa kita. Dan apabila kamu menunda-nunda amal dan menganggap ya, ringan lah gitu. Enteng gitu, anggap gampang gitu. Ja'aka, akan datang kematian, ja'akal mautu, maka datang kepadamu al mautu, oleh kematian. Kalau nganggap enteng, tahu umur udah sampai.
ja'akal mautu, maka datang kepada kamu al mautu oleh kematian, fi waktin, di dalam waktu, la tahtasibuhu, yang tidak kamu menyangka. Nah, disangka atau udah tua, udah punya anak, kemudian tiba-tiba udah punya cucu, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Wa tahassarta tahassuran la akhiralahu, dan kamu akan menyesal tahassuran, dengan menyesal. Kalau andainya dia itu tidak memikirkan akhirat. Wa tahassarta tahassuran, dan kamu menyesal tahassuran, dengan sangat menyesal, la akhiralahu, yang tidak ada akhir baginya. Kalau udah di dalam kubur ada yang pengen balik lagi, ya Allah ya Rob, kembalikan saya ke dunia walaupun cuma sesaat, saya kepengen berbuat baik. Menyesal, Ada yang kayak gitu. Dia menyesal, sangat menyesal itu. Iya, udah kagak bisa balik lagi ke dunia. Ya Allah ya Rob, ini kata orang dalam kubur, kembalikan saya ke dunia sesaat, saya pengen sedekah, saya kepengen ngaji, saya kepengen sholat. Itu penyesalan dengan yang sangat namanya. Wa inda sobahi, dan di waktu pagi, ya madu, memuji, dan di waktu pagi, ya madu, memuji al qaumu, oleh kaum. Orang-orang pada muji pagi-pagi, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, udah, padahal di situ udah dijelas diartiin. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kami akan kembali. Nah, maksudnya apa? Setelah bangun dikasih kesempatan, yaitu kita pikirin akhirat. Jadi memuji itu kebanyakan, ya. Dan di waktu pagi, ya madul kaum, memuji oleh kaum as-sura'a, di perjalanan to'at. Wa indal mauti ya'tikal khabaru yaqinu. Wa indal mauti, dan ketika mati, ya'tika, ya'ti, datang akan kamu, dan ketika mati datang kepada kamu al khabaru, oleh khabar, berita, kabar, berita apa di sini? Gembira. Kalau kita udah siapin diri kita, al yakinu, dengan yakin. Sesuai dengan ayat ini,
wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin. Dan pasti agar kamu mengetahui berita dan pasti agar kamu mengetahui berita tersebut ba'da hinin sesudah habis kamu umur kamu. Ada berita. Wa idza arsyadnaka ila tartibil awrad. Wa idza dan apabila arsyadnaka telah menunjuki akan kamu, dan apabila telah menunjuki kami, kata Imam Ghazali nih, balik lagi dah. Dan apabila telah menunjuki kami akan kamu ila tartibil auradi kepada susunan wirid-wirid aurad, falanazkur maka hendaklah kamu menuturkan laka bagi kamu. Kalau kita udah dapat petunjuk nih, falanazkur maka hendaklah kamu menuturkan cerita itu. Ingat, laka bagi kamu kaifiatas sholati akan cara-cara sholat. Udah mulain lagi fikih, karena fikih syarat diterimanya ibadah. Kalau tauhid nggak ngurusin tentang sholat, tentang siapa yang kamu sembah. Begitu. Kalau tasawuf ngurusin adab-adab kepada yang kamu sembah. Jadi semuanya perlu. Itu. Jadi kalau cuman pengen tahu ya bagaimana caranya sholat, gerakannya, bacaannya, ya dipikir. Ya, kalau kita udah nggak bicara fikih, kita di tauhid, ya kita bicaranya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita ibadah kayak gitu. Nah, kalau masalah tasawuf kita udah nggak mikirin lagi. Itu adab-adab kita bagaimana nih? Gitu. Bukan masalah diterima atau enggaknya. Beda. Gitu. Makanya semua tiga itu harus kita pahami. Cara-cara sholat menurut fikih, cara-cara sholat menurut tauhid. Gimana nih biar Allah terima cara-cara sholat menurut tasawuf. Dari segi tasawuf, dari segi tauhid, dari segi fikih. Ini kaifiatnya itu, cara-caranya.
ketika sholat, wasaumi dan puasa ketika puasa. Itu harus kita pelajari lagi. Ingat dah. Kita ulang lagi. Kan? Wa adabahuma, dan adab-adab tentang keduanya. Ada bagaimana cara-cara sholat, dan ada bagaimana cara-cara puasa ketika puasa. Udah ingat tuh. Wa adabul imamati, dan adab menjadi imam, jadi pemimpin. Gimana nih jadi pemimpin? Itu kita harus punya ilmunya. Wal qudwati, dan makmum, jadi rakyat. Wal jamaati, dan berjamaah. Wal jum'ati, dan Jum'at, sholat Jumat. Nah, ini semuanya ada adab-adabnya, ada etikanya, ada sopan santun. Allah alam shawab, tinggal ada sholat. Babul hadis. belas. Man kana indal azmi marhaban bil qailina adlan marhaban bisolawati wa ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adani, siapa orang yang membaca ketika azan, apa bacanya, marhaban bil qailina adlan, bacanya kita datang azan, di waktu azan nih kita dengarkan Allahu Akbar, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholati wa ahlan. Jadi itu selamat datang, gitu kan bahasa kita mah. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Ahli selamat datang dengan sholat dan ahli-ahli sholat, gitu kan. Kataballahu, maka menulis Allah. Kataballahu, maka menulis, maka menuliskan, maka telah menulis, gitu. Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, lalu baginya,
yang ngucap marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahlan alfa hasanatin 1000 kebaikan. Senang datang waktu sholat dan nyambut, kita sambut, bahasanya ada tamu kita sambut, itu senang banget. Nah itu dia akan mendapatkan 1000 kebaikan ditulis oleh Allah. Wa maha anhu alfa sayyatin, dan menghapus daripadanya 1000 kejelekan, dan menghapus daripadanya 1000 kejelekan. Jadi 1000 kejelekan kita yang kita nggak tahu terhapus oleh Allah. Udah nggak ditulis lagi, hapus. Fa innahu wa rafa'a, dan terangkat lahu baginya orang yang berdoa tadi tuh alfa darajatin 1000 derajat. Jadi Allah angkat derajatnya 1000. Jadi kalau nggak ngejawab malah hilang 10 derajat. Makanya kan sunnah itulah yang akan menambah amal kita, menyempurnakan amal kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a, siapa orang yang sami'a telah mendengar, yasma'u, Allah jadikan telinga sebagai pendengaran. Siapa orang yang telah mendengar al-azana akan azan, azan. Ya, Kalau orang Sunda adan. Susah, padahal sih bisa kalau dia belajar. Ya, kalau orang Jawa emang lidahnya juga kaku gitu. Fatihah, emang gitu. Tapi bisa berubah kalau dia terus mau belajar. Jangan diam. Siapa orang yang telah mendengar al-azana akan azan walam yakul, dan tidak membaca dia, bislah seperti qala yang telah berkata al-mu'adzinu orang yang azan, Allahu Akbar, dia gak ngikutin, gak membaca. Walam yakul, dan tidak membaca dia, misla seperti yang qala telah dibaca, telah dikata, telah berkata al-mu'adzinu oleh mu'adzin, tukang azan, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu, ini yang masih dengar kupingnya, yumna'u, dicegah, dilarang, minas sujudi, daripada sujud.
Kapan yaumal kiamati? Pada hari kiamat. Dah nggak usah sujud dah. Padahal nanti semua orang disuruh sujud sekaligus satu kali. Sujudnya. Kalau di dunia kan 5 kali sehari. Di sana udah nggak ada ibadah lagi. Tinggal metik hasil. Ya, kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Bagaimana tanamannya? Nggak mungkin nanam singkong, tumbuhnya duren. Pasti singkong. Nggak mungkin nanam pisang, tumbuhnya nangka. Pasti ya pisang. Jadi sesuai tanaman. Itu yang kita dapat. Tanaman kita kebaikan, maka dapat kebaikan. Tanaman kita kejelekan, maka dapat keburukan. Fa'innahu, maka sesungguhnya man. Maka sesungguhnya man, orang yang mendengar tadi tuh, yumna'u, dicegah. Minas sujudi, artinya disegah tuh dilarang. Minas sujudi, daripada sujud yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ija sajadal muazzinuna, apabila bersujud orang-orang yang muazzin. Nanti dia nggak diboleh sujud. Dah, nggak usah. Nggak enak banget kalau udah dilarang. Dia nggak sujud-sujud, nggak ada jawaban ya. Jawab. Kayak kita kan ya dilarang sama guru kan, sedihnya bukan main. Nggak usah, ya ada apaan gitu kan gitu. Saya ikut ya, kasarnya gitu ya. Iya. Itu salah satunya keutamaan aja. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Salasatun fi zilil arsy yauma la zilla illa zilluhu. Ada 3 kelompok, 3 orang. Salah satu, ada 3 kelompok fizilin, ya, di dalam naungan al-arsy, aras. Naungan itu kayak payung. Kalau ada hujan kita pakai payung, kan nggak kehujanan. Ada atap kita neduh, nggak kehujanan, itu namanya naungan. Zilin. 3 orang yang ya, berada di dalam naungan aras. Aras itu makhluk Allah, aras. Yauma lazila, pada hari. Yauma, pada hari. La, yang tidak ada. Zila, naungan. Yang nggak ada lagi naungan. Ila zilluhu, kecuali naungan Allah. Nggak ada. Di dunia kita nggak punya duit minjem sama temen, sama saudara. Ya. Tapi nanti di akhirat kita mau minjem amal sama siapa? Nggak ada. Diri kita. Siapa orang yang mendapat naungan Allah? 3 orang ini. 1, imamun adilin, imam yang adil.
Pemimpin yang adil itu yang dapat naungan. Sekarang memimpin kita udah nggak adil. Itu nanti hati-hati. Nggak dapat naungan Allah di mana orang-orang lagi neduh, adem di bawah pohon, dia mau kehujanan, kepanasan. Ya, karena jauh dari Allah, nggak memakai hukum Allah. Mungkin itu harus adil, pikirin, jangan cuma ngomong doang. Dan sebab akibat yang diomongin ini apa gitu. Rakyatnya jangan cuma diinin aja. Diatur, diberikan kesejahteraan. Bagaimana para sahabat dulu ketika jadi pemimpin. Nah, itu harus yang dipikirin. Sejarah-sejarah. Makanya wajib belajar sejarah. Gitu, tentang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin. Ketika Khalifah, zaman Khalifah, pemimpinnya Umar. Jadi pakai bajunya juga baju rakyat. Nyaru. Nggak pengen namanya ketahuan. Kalau ketahuan kan ada yang minta duit, ada yang memang ini segala macam. Makanya nyaru. Iya, tahuan nih rakyatnya yang kurang apa, Korupsi seperti masih apa. Gitu. Nggak duduk di atas singgasana, enggak. Pemimpin gitu turun merakyat. Itu yang dapat naungan Allah. Kedua, wa mu'azzinun, tukang azan. Tukang azan, hafizun, yang memelihara waktu. Loh, coba tuh. Tukang azan. Waktu-waktu dipelihara. yang lewat terus ya, Subuh dia 4:30 subuhnya. Jam 4 dia udah hadir. Itu dipelihara 10 menit sebelum waktu sholat. Itu pelihara, hafiz, memelihara waktu. Tukang azan. Ini yang dapat naungan Allah. Makanya surga balasannya. Dapat perlindungan. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'ani, orang yang baca Quran. Wa qari'ul Qur'ani, orang yang membaca Quran. Yaqra'u, yang dia membaca, fi kulli lailatin, di dalam tiap-tiap malam, mi'atai ayatin, mi'atai 200 ayatin, ayat. Tiap malam 200 ayat. dua lebar 200 ayat. Surat Al-Baqarah 200. Terus 200 aja gitu, sambung lagi Al-Baqarah, terus ke An-Nisa 200, terus Al-Maidah 200, campur aja terus. Ini yang dapat naungan Allah. Gampang diucapkan, sulit buat dikerjakan. Allah alam bisawab, tinggal al-mustasi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين والحمد لله رب العالمين. Ini nyambungnya tadi tadi. Di sini ada 3 ya. Sholat, puasa, ini di dalam di sholat, di sholat jamaah. Nyambung ini tadi.